Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode kelimanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi ya jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi setelah Jinwo berhasil keluar dari dungeon instan dan menyelesaikan dungeon break yang ada di tengah kota, kita akan mulai melihat Jinwo ini tuh udah mulai bisa glow up gitu kan, jadi opa-opa Korea yang solo play gitu. Ya jadi episode kelimanya nanti akan mulai masuk ke dalam adaptasi chapter ke-18 ya dari manualnya itu sendiri, dimana Jinwo akan kembali ke rumah sakit dan menyelesaikan masa perawatannya. Ya, kenapa Jinwo balik ke rumah sakit padahal dia juga sudah sembuh? Hal itu karena Jinwo adalah anak yang baik meskipun telah menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ya, Jinwo tidak melupakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat akan peraturan, di mana Jinwo akan ke rumah sakit untuk istirahat sambil menyelesaikan administrasi dirinya di rumah sakit. Dan tentu aja dia masih harus menyelesaikan quest hariannya di sana. Menu latihan ala-ala Om Botak Saitama yaitu sit up, push up dan juga lari. Bahkan sebelum pulang dari rumah sakit, Jinwo sempat membuat salah satu perawat terpesona dengan perubahan dirinya. Tapi ya tenang aja, ini anime bukan anime romance haram gitu kan. Jadi Jinwo akan lebih fokus ke leveling dari dirinya itu sendiri, karena kan dia udah jadi maniak bertarung gitu. So saat pulang ke rumah, ia bertemu lagi dengan si Jinha. Dan Jinha juga merasakan perubahan pada dirinya si Jinwo ya, baik dari tinggi badannya, bentuk ototnya gitu kan, bahkan mukanya itu sedikit berubah menjadi lebih dewasa. Dan yang paling mencolok itu adalah mengenai potongan rambutnya yang jadi lebih sedikit pendek daripada yang sebelumnya. Oh ya, di sini juga Jinwo akan mulai berpikir dan juga bersifat bijak untuk mengatur ulang status poin dirinya. Ya, akibat desakan dari melawan boss monster dungeon di episode sebelumnya gitu kan, itu si Rasaka, ular yang gede banget itu, Jinwo terpaksa harus menaruh semua bagian status poinnya itu di power tubuhnya. Dan dia mulai berpikir untuk menaruh poin status di berbagai elemen seperti kecepatan, kecerdasan, dan juga yang lainnya. Dan itu akan menimbulkan balancing lah untuk tubuhnya itu sendiri. Nah, lupakan masalah basa-basi tersebut, di mana episode kelimanya nantinya Jinwo akan mulai mencari uang gitu kan. Ya, dia cari kerja untuk biaya hidupnya. Di mana diketahui ternyata Jinwo itu adalah tulang punggung dari keluarganya itu sendiri, karena kan ibunya sedang sakit dan Jinha masih sekolah gitu. Dan karena itulah si Jinwo ini tuh dihubungi sama pemilik apartemen gitu kan, untuk bayar sewanya gitu. Ya kan akhir-akhir ini kan Jinwo tuh berada di rumah sakit kan, sekitar 1 mingguan setelah kejadian dari double dungeon sebelumnya. Terus dia juga leveling gitu kan, jadi dia belum balik ke apartemennya. Dan ketika dia balik, dia malah ditelepon untuk bayar sewa apartemennya itu sendiri. Benar-benar dia apes banget lah, butuh uang gitu kan secara cepat gitu. Dimana ia akan mulai menerima tawaran raid dari berbagai kelas hunter gitu kan sebagai pembawa barang. Tentu aja Jinwo masih belum percaya diri nih mengenai kekuatannya itu saat ini. Jadi dia masih merasa belum kuat lah untuk bisa melakukan solo leveling ataupun solo player sendiri. Dan juga itu kan terbentur dengan aturan juga, bagi seorang hunter untuk bisa yang namanya tuh menyelesaikan ya dungeon itu harus punya berbagai macam peralatan dan juga orang ataupun anggota yang cukup untuk menyelesaikan raid dungeon tersebut. Dan ya intinya nantinya si Jinwo bakalan masuk ke dungeon kelas lebih tinggi, dan itu adalah pengalaman yang cukup menyenangkan yang akan dia dapat untuk bisa menjadi lebih kuat nantinya. Dan karena masih tercatat sebagai rang E, makanya nantinya si Jinwo hanya bisa menjadi pembawa barang untuk rang dungeon selanjutnya. So, di sini juga Jinwo akan bertemu dengan sohib masa depannya ya. Siapa lagi kalau bukan anak kedua dari pemilik perusahaan kaya raya di Korea Selatan yang bernama Jinho. Nah, Jinwo ini itu sendiri berada di peringkat hunter rang D ya, satu peringkat di atas si Jinwo itu sendiri secara tertulis lah gitu kan, secara dokumennya itu seperti itu. Dimana Jinho sama seperti Jinwo ya, mereka dipanggil untuk mengikuti raid dari kelompok Dongsu. Nah, saat pertama kali masuk ke dalam dungeon, Jinwo merasakan ada yang mengintai mereka, dan itu adalah monster bertipe serangga. Dimana kemampuan merasakan ini itu Jinwo dapatkan setelah dia itu merubah status poin di dirinya dengan meningkatkan bagian sense dari atribut dirinya itu sendiri, dan itu membuatnya itu bisa merasakan adanya bahaya yang datang kepada dirinya itu sendiri. Dan itu membuat dirinya itu bisa merasakan adanya bahaya yang datang. Namun bukan hanya merasakan kedatangan para monster aja, Jinwo juga merasakan bahwa ada hawa tidak menyenangkan dari kelompoknya si Dongsu. Dimana Jinwo pikir mereka adalah tipe hunter party yang suka mencuri di dalam dungeon terhadap rekrutan baru mereka. Ya, ini disebut sebagai lizard party gitu. Dimana kebetulan Jinho juga memiliki atribut yang cukup mahal banget, dan si Jinwo ini tuh berpikir kalau kelompok
kelompok Dongsu ini tuh mencoba untuk merebut atribut tersebut itu ketika mulai memasuki ke dalam dungeon yang lebih dalam gitu kan. Nah, sesampainya di ruangan boss dungeon, ternyata boss dungeon itu bertipis serangga yang masih tertidur nih. Dan kelompok Dongsu pun meminta Jinwoo untuk menambang kristal monster di dalam ruangan boss tersebut, tentu aja ditemani oleh Jinho sebagai sesama anggota baru. Oh ya, aku lupa bilang kalau Dongsu membayar Jinwoo sebesar 2 juta won sebagai pembawa barang dan juga penambang kristal monster. Jadi sudah sewajarnya Jinwoo ini tuh melakukan pekerjaan tersebut. So di sisi lain gitu kan, Dongsu tuh mulai meninggalkan Jinwoo dan juga Jinho di dalam ruangan bos dengan alasan ingin membawa peralatan penambangan kristal yang lebih banyak gitu kan, yang diletakkan di luar gate gitu. Jadi mereka mau keluar dulu terus nanti masuk lagi dengan peralatan yang lebih lengkap lah gitu kan. Namun sebenarnya mereka tuh malah mengurung si Jinwoo ini tuh dan juga Jinho di dalam ruang boss dungeon tersebut. Dimana tujuannya ya tentu aja untuk membuat si Jinwoo ini tuh dan juga Jinho ini tuh ya tewas lah di dalam boss dungeon tersebut. Sehingga kelompoknya dari Dongsuk nantinya bisa masuk kembali ke ruangan boss tersebut, itu mengambil peralatan dari si Junho yang mungkin diperkirakan bakalan tewas melawan boss dungeon tersebut. Terus ketika boss dungeonnya udah tertidur lagi, mereka bakalan mencoba untuk menambang kristal monster yang ada di sana untuk diri mereka itu sendiri gitu. Ya jadi ini kayak si Junho dan juga Jinwoo ini tuh dijadikan korban untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi kelompoknya dari Dongsu itu sendiri, yang memang terkenal memang seperti itulah pekerjaannya gitu kan, suka melibatkan anggota-anggota baru yang menjadi korbannya. Makanya nantinya kelompoknya dari si Dongsu ini tuh ingin menjebak si Jinho dan juga Jinwoo tuh di dalam ruangan bos tersebut dengan menutup akses keluar mereka. Dan hal itu dilakukan oleh salah satu anak buahnya dari si Dongsu dengan menggunakan kemampuan elemen apinya. Ya, akibat dari ledakan yang diciptakan oleh salah satu bawahan dari Dongsu gitu kan, sekarang bos yang tertidur itu bangun dan mulai menyerang si Jinwoo. So, aku pikir episode kelimanya nantinya akan habis di sini karena memang kemungkinan besar satu episode dari animenya Solo Leveling itu sendiri hanya akan menghabiskan 3 sampai 3,5 chapteran saja. Namun jika dilanjutkan, kita akan melihat bagaimana Jinwoo akan mulai merasakan kesenangannya sendiri melawan bos dungeon sendirian. Ya, itu membuatnya itu haus akan naik level lagi gitu. So, pertarungan Jinwoo melawan Tarantura tersebut pun akhirnya dimulai ya. Ya, walaupun di sini Jinwoo sedikit kesusahan, namun berkat danger yang ia dapatkan setelah melawan ular Rasaka, ia pun mencoba untuk memberi perlawanan terhadap bos dungeon rang C tersebut. Ya, untuk pertama kalinya di sini Jinwoo akan berhadapan langsung dengan bos monster di dalam dungeon dunianya gitu kan. Bukan monster di dalam dungeon system yang selama ini itu membantu dia itu buat naik level. Dimana pertarungan hebat yang membuat Jinho aja itu nggak percaya kalau Jinwoo ini tuh bisa berhadapan langsung 1 lawan 1 melawan boss dungeon tersebut. Ya, semua itu akan bisa kita lihat nanti pada episode kelima dari animenya Solo Leveling yang akan kembali tayang nanti pada tanggal 3 Februari 2024. Itu hari Sabtu malam Minggu. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium sedikit gitu. Dan itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.